Halo semuanya, semoga kita semua diberi kesehatan ya untuk menjalani hari ini. Saat ini lagi pagi ya, ini hari Minggu, pagi jam 7. Nah ini aku sambil giling cucian ya. Sambil itu aku mau sarapan, kali ini aku sarapannya ini cuma bikin mie instan aja. Nah itu ada buku, itu aku masih meal plan sambil untuk daftar belanjaan. Jadi kalau tiap hari Minggu itu tuh aku nggak pernah masak, jadi hari libur aku buat masak. Tapi pekerjaanku tuh banyak nih, ini daftar pekerjaan yang harus aku lakukan di hari Minggu, sekaligus ada food prep juga. Nah ini aku coret-coretin yang sudah aku kerjakan. Terus hari ini kan juga aku mau belanja. Nah ini aku belanja beras, ini ada berasnya, aku beli yang ada aja sih karena yang biasa aku pakai itu habis. Nah terus ini ada telur, aku cuma beli 1 kilo. Terus aku juga beli beras ketan. Terus ini aku beli Milo untuk pagi kalau anak-anak mau berangkat ke sekolah. Terus ini aku beli kental manis yang coklat dan yang putih, buat stok aja sih kadang kala kalau lagi pengen bikin snack gitu ya. Terus itu aku juga beli biskuit crackers gitu yang coklat. Nah terus habis itu aku juga beli ada tofu karena aku mau bikin sapo tahu gitu. Terus aku beli Royco yang ini yang gede, kemarin kan aku cuma beli itu dapat yang kecil itu kurang. Terus aku beli ladaku. Nah terus ini aku kemarin kan kelupaan nggak beli kecap asin. Nah ini aku sekalian beli kecap asinnya. Terus nah di sini tuh aku belanjanya kan di pasar ya. Nah itu aku sekalian beli untuk sayur-sayurannya, dan ini tuh cuma untuk sekitar 1 minggu juga nggak ada sih. Ini aku beli tauge, cuma 2.000 aja. Terus ini aku beli kubis, terus aku beli ada wortelnya nggak tahu timbangannya berapa tapi itu harganya 6.000. Terus aku tadi ada beli tauge pendek, terus ada beli kluwek untuk bikin rawon gitu ya. Terus aku beli tempe itu, tempenya 6.000. Terus ini aku beli daun salam sama seledri. Nah ini aku rencananya nanti mau sekalian food prep ya, tipis-tipis. Aku beli tahu juga, itu tahu yang kuning itu sudah asin, tinggal nanti kalau mau digoreng tinggal goreng aja. Terus ini aku beli tahu kacang hijau, tahunya gede-gede gini ya, ini enak, ini namanya tahu kacang hijau kalau di sini. Terus aku ini ada beli sawi sendok, ini sebagian nanti buat bikin sapo tahu. Sedikitnya lagi aku mau bikin jus sayur. Terus aku juga sekalian beli nanasnya untuk campuran jus sayurnya ya. Nah ini hasil belanjaan hari ini belanjanya di pasar ya. Ini sekaligus habis ini aku mau tatain dan food prep untuk masukin ke dalam kulkas. Langsung lanjut di dapur. Ini sebelumnya aku beresin dulu yang di bagian kolong rak ini. Jadi kalau sekalian lagi mau natain bahan makanan gitu ya, atau kalau mau masak gitu sekalian dah dibersihin gitu. Jadi nggak ada yang tunggu ada waktunya untuk bersihin, jadi sekali jalan ya, ada 2 pekerjaan yang bisa selesai gitu. Terus ini aku mau stok untuk telurnya. Ini telur yang sisa stok yang lama aku ambil dulu, nanti aku taruh yang di paling atas, jadi nanti yang terpakai lebih dulu. Aku simpen telur itu cuma di suhu ruang aja ya di dapur, karena juga ini telur 1 kilo juga cepat habis sih. Terus untuk kalau sayurannya nih aku mau simpen ada nanas gitu ya, terus wortel. Terus tuh aku bawa tisu, itu tisunya itu buat alas kontainernya. Jadi gini aku alasin pakai tisu dapur gini. Terus nanti aku taruh kayak contohnya nih wortel ya, jadi aku taruh gitu, nanti atasnya itu aku tutup lagi pakai tisunya. Fungsinya apa sih pakai tisu itu? Supaya menyerap ya kelembapan. Jadi kayak kalau di kulkas tuh kan berair gitu ya,
basah kan. Nah itu tuh untuk menyerap airnya supaya nggak cepet busuk. Jadi aku selalu simpennya itu bawahnya kasihin, nanti atasnya juga dikasihin tisunya lagi. Terus tapi kalau untuk buah-buahan kayak gini, kayak nanas yang sudah kupas seperti ini, aku nggak perlu pakai tisu ya. Jadi udah langsung, ini nanasnya udah dicuci dulu tadi pakai air garam. Nah ini aku tinggal buangin yang bagian kerasnya. Ini nanas nanti aku untuk cemilan dan untuk campuran bikin jus sayur. Nah ini kemarin ada nanas ini mangga. Ini mangganya itu aku sekalian kupasin, aku masukin bagi 2 ya. Jadi satu kotak ini 1 kali makan aja. Lanjut aku untuk simpen tempe itu aku selalu masukin ke kotak ya. Ini tempenya aku bagi 2 supaya bisa masuk ke kotaknya. Aku selalu simpen di dalam kotak, soalnya kalau ditaruh di luar aja tuh lebih cepat busuknya. Terus ini aku beli tahu, tadi kan ada tahu kuning, ini tulisannya tuh sudah kemasannya itu ada tulisannya asin, jadi nanti tinggal digoreng. Untuk tahu aku selalu simpen di dalam air matang, nanti airnya sering diganti-ganti aja. Terus ini tahu kacang hijaunya yang gede-gede kayak gini itu, ini juga aku kasih air, nanti masukin ke kulkas untuk 2 hari, ganti airnya lagi kayak gitu. Terus lanjut ini aku mau simpen kubis. Nah kubis juga aku alasin pakai tisu. Terus kubisnya aku bagi 2, aku potong gitu ya, biar masuk sih. Soalnya nanti masih ada sisa kubis yang stok lama juga aku mau gabungin nanti di sini. Nah itu atasnya nanti aku tutup pakai tisu lagi. Terus ini untuk sawi sendoknya ini aku juga alasin pakai tisu. Terus nanti yang bagian yang kayak dibogolnya gitu ya, itu kan kadang-kala ada suka hitam, terus ada suka kayak siput gitu loh, aku bersihin pakai tisu, terus aku simpen. Jadi kalau nggak ada yang kotor-kotor gitu lebih awet sih. Habis ini lanjut aku mau simpen tauge. Ini ada 2 macam, ada yang tauge pendek, ada yang tauge biasa ya. Taugenya ini aku simpennya tuh dipakein air matang ya. Ini tauge pendek, ini nanti mau buat sambal tauge gitu, makanya pakai rawon itu enak. Terus ini ada tauge yang biasa, tauge itu apa ya, ada orang bilang kecambah ya, itu aku selalu simpen tuh pakai air matang, nanti jadi masih renyah terus gitu loh batangnya teman-teman. Kalau nggak dipakein air tuh ya itu cepet kayak busuk gitu loh ya. Kadangkala tuh batangnya itu udah nggak renyah gitu loh. Dan pastikan itu pasti harus terendam semua dengan airnya ya. Terus di sini aku lanjut mau simpen seledri. Kalau seledri itu aku selalu bungkus dulu pakai tisu kayak gini teman-teman. Terus untuk solongnya itu aku bersihin, potong akarnya yang kotor. Terus aku nggak pernah cuci kalau untuk solong ini daun bawang ya. Ini aku cuma ini kayak kupas-kupasin, ambilin yang kotor, buang-buangin aja. Soalnya kalau dicuci itu kan kadangkala tuh kita nggak sampai kering banget, nah nanti itu cepet busuk. Nah kalau aku tuh caranya gini, jadi aku kupasin gitu kan, itu juga bersih. Nah nanti waktu kita mau masak itu baru aku cuci. Nah ini aku simpan di kotak, bawahnya juga aku alasin pakai tisu dapur ya. Nah terus itu aku potong bagian yang putih, batang putih sama batang yang hijau ya, karena kalau yang batang yang hijau itu lebih cepat layunya, jadi harus kita pakai yang hijau yang lebih dulu habis. Kalau bawang putih itu masih agak awet, itu aku potong, jadi aku sebelah kanan dan kiri, jadi aku bagi 2 kayak gitu ya. Tapi yang sering aku pakai nanti yang hijau. Cara simpan sayur itu tiap-tiap orang beda-beda ya. Cuma ini aku sudah melewati beberapa pengalaman yang aku pakai kan, cara-cara yang aku pakai. Nah aku lebih merasa enak aja yang kayak gini. Nah ini aku udah selesai food prepnya. Ini belanjaan dan sisa stok yang minggu kemarin. Jadi ini untuk hari apa ya, berarti seminggu ke depan, mungkin nggak ada sampai seminggu sih. Itu tadi ada kubis sisa yang minggu lalu, dan itu ada kubis ungu, aku masukin jadi satu di sini. Terus ini selada, ini sisa minggu yang lalu, ini daun bawang, cabenya juga aku sisa minggu yang lalu.
Terus ini ada tauge, ini timun juga sisa yang minggu lalu. Cabai rawit merah juga minggu lalu. Terus ini ada nanas tadi, ini mangganya udah jadi 2. Terus tahu putih, tahu kuning, kecambah kecil. Terus ini tomat aku masih punya sisa 2, jagung 1. Nah ini tofunya aku masukin ke dalam sini. Nah ini untuk prepare untuk masak 1 minggu ke depan. Aku masih punya stok daging ayam ada di freezer, aku nggak videoin ya. Aku juga masih punya ampela ati ayam yang sudah aku rebus. Terus kayak bakso dan sosis gitu aku masih punya ya. Jadi aku nggak beli protein hewaninya. Terus untuk stok yang ada di dalam sini tuh masih ada jambu merah, ada alpukat ya, itu aku keluarin dulu karena buat natain biar bisa masuk semua. Alpukatnya nanti aku pindahin tempatnya, terus jambu merahnya aku keluarin karena mau aku jus langsung sekalian aja. Nah ini aku mau masukin ya bahan makanan yang tadi udah di food prep gitu ya. Nah ini aku masukin bagian tengah itu kayak tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalau di bagian tengah sini tuh aku kok rasanya tuh lebih pas gitu loh untuk kayak yang tahu. Untuk sayur-sayur itu malah agak ke bagian yang bawah itu lebih awet. Terus kalau yang di atas di bawahnya jadi freezer tuh ya, bagian bawahnya freezer itu lebih untuk kayak protein hewani gitu. Nah itu aku masukin juga di dalam laci itu kan kayak sayur-sayuran. Aku taruh tatanya itu berdiri gitu, jadi lebih enak kalau diambil. Kalau ditatanya ditumpuk gitu kan, kalau mau ambil yang paling bawah itu kita harus ambil dulu yang atasnya. Kenapa sih kok harus ditatain, kok ribet banget gitu ya? Pernah nggak sih kayak teman-teman tuh simpen apa gitu ya di kulkas, terus kegeser ke paling belakang sampai akhirnya nggak kelihatan dan akhirnya nggak kemasak, busuk dan segala macam sampai akhirnya kebuang gitu? Pernah nggak? Aku pernah ngalamin kayak gitu, makanya aku sekarang itu lebih natain, dan aku sering pakainya itu yang kotaknya itu agak bening-bening gitu kan, jadi supaya tahu dalamnya itu apa, kita punya apa gitu kan, jadi nggak ada makanan yang kebuang. Nah terus juga lebih enak kan kalau kita tuh mau ambil apa sesuatu itu bisa kelihatan, kotak ini isinya ini gitu loh. Dan aku selalu ganti posisinya, jadi kalau ada barang yang baru dimasukin itu aku taruh di belakang, nah yang lama itu aku taruh di depan. Supaya apa sih? Supaya ya yang lama, bahan-bahan yang lama itu kemasak duluan gitu, jadi nggak ada yang namanya busuk, nggak ada yang namanya aku punya ini aku lupa gitu loh. Jadi ya gitulah caranya supaya kita juga beli bahan makanan itu nggak seperti buang uang aja gitu loh, sia-sia gitu. Dan penting banget buat aku artinya food prep ini ya. Jadi aku tuh nggak ribet juga kalau mau masak apapun itu. Kadang kala pas lagi nggak enak badan, kita nggak bisa belanja kan keluar, kita pinginnya lagi di rumah aja istirahat. Nah kalau kita tuh ada bahan makanan di kulkas, nah itu gampang untuk masaknya gitu loh, masaknya simpel-simpel aja lah gitu loh. Terus juga untuk membantu mempersingkat waktu aku gitu loh buat masak. Aku biasanya kadang-kala juga udah punya bumbu dasar gitu ya, kayak bikin bumbu merah itu untuk mempersingkat aja waktu aku untuk ngebikin bumbu, nggak usah blender lagi gitu loh. Nah terus bahan makanan yang kita beli ini juga kita harus tahu yang mana yang lebih cepat busuk, nggak bisa disimpan lama. Nah itu yang kita masak duluan gitu teman-teman. Kalau umpamanya kita punya jadwal menu masak untuk 1 minggu, terus
Terus kita di tengah-tengah nih ada kayak umpamanya ya masa pakai kemangi. Kemangi itu nggak bisa disimpan lama teman-teman. Jadi aku nggak beli dulu di awal minggu ya. Jadi aku belinya itu nanti 1 hari sebelumnya, besok aku harus masak. Jadi nggak kita belinya semua di awal minggu, terus tiba-tiba nanti waktu kita mau masak, udah busuk, kita buang dan kita beli lagi. Cari uang itu susah ya teman-teman, jadi jangan sampai kita itu udah susah-susah cari duit, terus kalau udah kebuang-buang gitu aja gitu loh. Walaupun ya cuma nominal kecil sih, tapi kalau sering dan berkali-kali kan sama aja ya. Oh iya, tadi itu masih ada sisa stok jeruk nipis ya, itu sisa 1 minggu yang lalu, 1 minggu lebih kayaknya. Terus ada sisa jeruk manis ya yang buat minuman itu. Nah itu jangan galvok ya teman-teman, sama tali bersilang yang ada di laci bawah itu. Jadi ini tuh kulkasnya tuh udah lama banget, ini kulkasnya mamaku tadinya. Terus di bawah yang bagian itu tuh pecah. Nah terus sama mamaku itu dijahit begitu biar supaya lacinya masih bisa kepake. Jadi ini tuh tadinya itu punya mamaku, terus dipakai di warungnya mamaku, tapi karena sudah nggak muat lagi untuk nampung bahan makanan yang untuk diperlukan di warung, akhirnya kulkas ini balik lagi ke rumah dan aku yang pakai. Jadi kulkas ini tuh usianya mungkin sudah 10 tahun lebih, tapi masih bisa aku pakai. Bersyukur banget ya teman-teman masih bisa punya kulkas yang bisa dipakai. Untuk tofunya karena udah nggak cukup tempatnya, jadi aku taruh di pintunya kulkas. Terus ini aku masih punya stok tomat hijau. Aku kalau buat kayak asem-asem gitu tuh sukanya yang tomat hijau. Nah terus aku juga masih punya stok yogurt, dan ini ada pete. Nah ini aku taruh dulu di pintu kulkas karena udah nggak muat, yang di rak-raknya itu udah penuh. Nah akhirnya food prepku udah selesai, udah masuk semua, tatain ke kulkas. Nah semoga ada yang positif yang bisa diambil sama teman-teman semua. Ambil aja yang ada manfaatnya ya, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. God bless.